Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara menggunakan multitester analog bagi pemula. Multitester yang saya pakai adalah multitester analog mini, untuk mereknya Jackman dan untuk tipenya JK110. Ini saya dapatkan di online dengan harga Rp25.000. Kenapa saya memakai multitester ini? Karena menurut saya multitester ini baik untuk pemula atau untuk belajar penggunaan multitester analog yang mudah. Sebelum melakukan pengecekan untuk multitester baru seperti ini, harus kita pasang baterai terlebih dahulu, karena untuk pembelian tidak beserta baterainya. Oke, kita akan pasang untuk baterainya dulu. Untuk multitester ini memakai baterai 1,5 volt seperti ini, satu biji. Oke, kita tutup dulu untuk bagian belakangnya, lalu kita skrup lagi agar tidak mudah lepas. Untuk pembelian ini cuma dapat 2 multitester dan kabel probe seperti ini. Untuk kabelnya juga terbatas, cuma setengah meter ya, ini nggak nyampai, cuma setengah meter gini, kecil banget karena harganya juga cukup murah. Untuk pemasangan kabel probe ini untuk yang negatif bagian kiri dan untuk yang positif bagian kanan seperti di video ini. Untuk di multitesternya ini ada beberapa bagian. Yang bawah ini adalah papan selektor untuk memilih suatu tegangan atau hambatan yang kita ukur. Untuk bagian atas ini adalah papan skala untuk menampilkan hasil dari pengukuran yang kita ukur. Dan untuk tombol yang ini seperti baut ini tengah, untuk mengenolkan jarum ini bila jarum ini belum di posisi 0. Bisa kita putar-putar, kita posisikan jarum pada posisi 0. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang hambatan atau ohmmeter ya, untuk pengukuran ohmmeter. Di sini saya pakai kali 10. Untuk pengukuran kabel seperti ini, kita bisa mengecek apakah kabel ini putus atau tidak. Jika kabel ini tidak putus, jarum bergerak. Kalau kabel ini putus, tidak bergerak. Kita bisa mengukur dioda seperti ini. Jika jarum bergerak dan kita balik seperti ini, jarum tidak bergerak, maka dioda ini dipastikan normal atau berfungsi dengan baik. Kita juga bisa mengukur resistor. Ini saya pakai resistor 560 ohm. Kita langsung ukur menggunakan skala kali 10. Oh ya, sebelum melakukan pengukuran ini kita kalibrasi dulu. Untuk multitesternya kita nolkan untuk jarum yang sebelah kanan itu. Jika belum 0, kita bisa putar-putar tombol ini sampai jarumnya menunjuk ke angka 0 yang sebelah kanan. Lalu kita lakukan pengukuran. Itu terbaca 60. Jadi 60 dikali 10 hasilnya adalah 600.
Untuk hasilnya hampir mendekati nilai dari resistor tersebut. Untuk keakuratan dari multitester ini memang kurang akurat, tapi untuk pengecekan komponen masih bisa. Oke, yang kedua kita akan ukur tegangan DC. Saya pakai skala 10. Untuk pengukuran DC, di sini saya memakai baterai 9 volt kotak seperti ini. Ini di baterainya tertera 9 volt. Coba kita ukur. Untuk probe negatif kita pasang negatif, positif kita pasang ke positif. Dan terbaca sekitar 7,2 volt. Mengapa cuma segitu? Karena ini baterainya sudah bekas. Jadi kapasitasnya sudah turun atau sudah drop. Untuk tegangan DC lainnya seperti tegangan aki atau yang lebih dari 10 volt, kita bisa pakai skala 50 maupun 250. Untuk pembacaan skala 10 ini bisa dibaca dari 0 yang warna merah ini sampai ke 10, dan yang 50 ini kita pakai skala yang 0 sampai 50 untuk bacanya, dan untuk yang 250 ini bacanya 0 sampai 250. Semoga kalian paham. Oke, kita lanjut untuk pengukuran AC volt atau arus bolak-balik, atau contohnya seperti listrik PLN. Untuk pengukuran listrik PLN ini kita pakai pengukuran 250, atau lebih baik kita pakai yang 1000 volt, karena untuk pengukuran kali ini harus melebihi apa yang akan kita ukur. Jika nanti di bawahnya akan merusak suatu multitester ini. Ini saya siapkan stop kontak yang sudah ada tegangannya 220 volt. Maka kita akan cek, dan hati-hati ini bisa nyetrum kalau terkena tangan. Kita coba ukur dan terbaca sekitar 225 atau 230. Ini pada siang hari di rumah saya. Mungkin untuk tegangan di rumah Anda atau di daerah kalian itu berbeda-beda. Untuk hasilnya tadi ini terbaca di antara 200 dan 250, jadi terbaca 225 volt. Jadi untuk listrik di Indonesia cukup normal. Oke, kita lanjut untuk pengukuran DC miliampere. Untuk pengukuran kali ini saya tidak ada peraganya ya, jadi saya gambarkan di kertas saja seperti ini. Tapi mudah-mudahan kalian paham. Dan ini adalah simbol baterai atau sumber tegangan. Ini adalah LED atau beban. Untuk pengukurannya, untuk kabel probe bisa dipasang di sebelah sini dan sini. Untuk kabelnya boleh bolak-balik, terserah. Dan nanti akan terukur di multitester sini. Itu tadi cara penggunaan multitester analog. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Untuk kalian yang hobi elektronika atau yang suka rakit-rakit komponen elektronik, alat ini wajib kalian punya karena sangat bermanfaat sekali. Dan untuk multitester ini ada dua jenis. Untuk yang analog dan yang seperti ini adalah multitester digital. Untuk video selanjutnya atau kapan-kapan insya Allah saya akan buatkan tutorial untuk penggunaan multitester digital ini. Oke, sekian dulu dari video saya, semoga bermanfaat
Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.